semua yang tidak bisa kita lakukan. Waktu kita lihat ada yang bisa melakukannya. Aduh saudara ya. Kita langsung terpesona. Ya. Pasti kata itu jadi sangat biasa. Apa? Luar biasa. Luar biasa jadi sangat biasa. Waktu saudara melihat hal-hal yang menurut pandangan manusia itu luar biasa. Saudara aduh, orang kan Senin tahu mau bilang apa soalnya. Jadi aduh, wow, luar biasa. Ya, oh nyandak cukup bilang keren. Ya, Senin tahu mau bilang apa, begitu toh? Saya teringat ada nenek-nenek, saudara. Mesti bilang nenek-nenek karena waktu itu dia usianya 91 kalau saya tidak salah. Saya ingat ya. 91 atau 89 begitu. Ya. Ada orang bagikan. Ya. Itu video saudara. Nenek itu naik tiang. Anda tahu itu tingginya mungkin entah dia di atas soalnya kelihatan kecil. Ini nenek loh saudara. Betul-betul nenek. Tidak main-main, ini betul-betul nenek. Dia mau naik itu tiang itu saja semua orang tahan nafas. Toh? Biasanya pertunjukannya di dalam ruangan. Tapi kali itu si nenek dari di atas panggung dia bawa penonton keluar. Toh? Jadi semua orang keluar karena sudah disiapkan ada tiang yang lebih tinggi berarti dari gedung itu. Mereka sudah siapkan di luar. Dan si nenek naik tiang itu dan semua orang tahan nafas saudara. Ya karena makin hari makin tinggi dan si nenek di atas bademon. Toh, belum sampai pada puncak dia coba goyang bagian saudara. Tuh tiang bagoyang. Oh Tuhan. Jadi orang bilang, begitu. Dia tertawa di atas. Ya. Dan bukan cuma itu saudara. Dia sampai pada puncaknya. Kong dia berdiri di atas. Ini pada puncak. Kong jadi saya tidak berpegang. Kong dia berdiri di atas begini. Kong angkat dua tangan begini. Wah itu saya tahu mau bilang apa. Ya, mau bilang dapat rasa sampai mau bilang luar biasa. Soalnya dapat rasa dan rupa. Itu hebat sekali. Ya ampun, coba tuh orang pikir kok ini dia. Kalau nyandak betul. Coba kalau saudara lihat tuh model begitu. Kamu lihat kalau saudara mau bilang apa. Soalnya nyandak mau tak bicara bukan karena apa. Bukan karena besae. Tapi karena orang sangat kagum dengan si nenek. Sekarang ukur berapa kekagumanmu terhadap Tuhan kalau begitu. Berapa? Hah? Kalau perbuatan-perbuatan akrobatik seperti itu dan orang sudah bingung. Ada video yang saya lihat FB ingatkan saya bagikan entah 5 tahun lalu kalau tidak salah. Saya tidak bagikan sih, saya cuma masukkan karena senang lihat aja. Jadi saudara saya share di FB untuk saya lihat sendiri. Orang itu cuma mainkan jarinya. Aduh itu kan pakai musik soalnya. Ya. Jadi dia di latar belakangi musik lalu dia menggerakkan jari-jarinya. Aduh, kok bisa maksudnya seperti garis begitu. Seperti dia sedang menggambar. Apa sih istilahnya? Ada istilahnya saudara itu. Ya. Dan saya lupa kalau itu 10 menit atau berapa lama loh itu saudara. Lama dan dia dengan gerakan bermacam-macam. Dan orang so bingung. Oh, ada yang dia baking bola kecil menggelinding dari ruangan kamarnya, dia atur ya melewati ruang tamu ya, ada liku-liku yang dia buat sampai di luar sana ya. Dia buat sampai di halaman rumahnya, terakhir kelereng itu kemudian menendang ada bola yang dia sudah siapkan di luar saudara. Dan bola itu kemudian memukul ada sendok yang dia sudah siapkan. Dan sendok itu saudara mengaduk lemon. Dan dia minum lemon itu. Dan perjalanan dari kamar. Dan saya ingat saudara, saya sampai senang melihat ada orang tulis begini. Wah saya tidak berhenti melihat permainan ini.
Kok bisa dia berpikir seperti itu? Dia itu kelereng jalan di sini, nanti dia memukul si kayu sepotong di sana, kayu itu kemudian menggerakkan yang lain. Begitu saudara, ya. Dan begitu baiknya jalur yang dia sudah buat saudara, dan semuanya jadi baik, dan kemudian ada air lemon di ujung sana. Cuma perjalanan dari kamar sampai di halaman rumah sudah membuat orang-orang yang sama otaknya dengan kita. Dengan dia yang buat permainan itu membuat kita semua terpesona. Hah, ada ya yang bisa buat seperti itu? Dan bayangkan, saya mesti bilang ini saudara, kadang-kala memang rasanya ini begitu kasar untuk diucapkan. Begitu gilanya manusia. Sampai manusia tidak kagum lagi kepada Tuhan. Yang menetapkan bumi, katanya bumi berputar pada porosnya, tidak kelihatan dia entah melayang di atas apa. Planet-planet yang menurut perhitungan ilmu pengetahuan bumi antariksa, katanya ada 9. Semua itu tidak ada tali saudara. Tidak ada tali, tidak ada, entah dia melintas di mana lintasannya tidak ada. Dan dia tidak pernah melanggar lintasan yang sudah ditentukan. Belum pernah bertabrakan. Mereka melayang di kehampaan dan tetap pada lintasan masing-masing. Ribuan tahun. Lalu tidak ada yang kagum. Terlalu jauh antariksa. Ya, saya selalu bilang ke saudara, tubuh kita ini ajaib. Ya. Dalam satu ketika saya bicara, ini mata berjalan melihat saudara, ya, pikiran saya berjalan, kata-kata keluar, jari saya mengikuti apa yang saya katakan. Itu dalam satu ketika. Saya tidak begini. Dalam gimana? Satu ketika gimana? Nah ini, ya kalau kita itu kalau dibuat-buat saudara itu kan jadi beda. Saudara akan melihat dan langsung kelihatan ini buatan, ini dibuat-buat. Gitu? Nah sebentar intonasinya jadi tinggi, sebentar jadi rendah. Saya tidak bisa seperti itu. Saya tidak bisa deklamasi, tidak bisa baca puisi begitu, tidak bisa. Ya, bukan orang, saya bukan orang itu. Gitu. Jadi saya tidak tahu, oh nanti ini saudara-saudara begitu, saya tidak bisa. Betul saya tidak bisa saudara. Ya. Kapan saya rendah, kapan. Jadi kalau sudah tinggi berarti memang sudah begitu. Ya, nadanya sudah sampai sana. Begitu. Tuh. Menit keberapa tertawa, menit keberapa menangis, itu saya tidak bisa begitu. Ya. Kalau bintang film iya, kapan dia tertawa dia atur. Kapan dia mau menangis, ya walau dia tidak sedang mengalami persoalan yang sedang dia perankan, dia bisa menangis, dia bisa tertawa. Dan saya bukan orang itu. Jadi semua yang saudara lihat ini keluar apa adanya. Ya. Dan sekali lagi saudara, coba tanya kepada dirimu sendiri. Di mana kekaguman itu yang harusnya kita beri kepada Tuhan? Lewat mulut Nabi Maleaki, Tuhan berfirman, jika aku ini Bapa, di manakah hormat kepadaku? Coba mana ayat itu? Saudara bingung kepada Tuhan jadinya mesti hormat seperti apa? Nah, coba. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang hamba menghormati tuannya. Ya, sekalipun memang zaman sekarang saudara agak sulit kita menemukan ini. Yang zaman dulu orang lihat
Ada orang di depan pakai seragam polisi yang tidak bawa STNK langsung gugup. Padahal polisi itu dia lagi tunggu temannya. bukan sweeping. Tuh. Zaman sekarang kan orang cuek. Ya. Ada orang yang bercerita di sini, dia bilang, Bu, saya enggak pakai helm, dia bilang. Ya. Pas saya lihat itu ada polisi di depan, saya berhenti lalu pakai helm sebelum lewat dia. Jadi dia lihat saya pakai helm, tapi kan belum sampai di depannya. Sampai sudah seberani itu, saudara. Orang sekarang, saya sampai gini, oh ya, saya sih waktu itu saya berpikir, ini apa ya? Ini gejala apa? Murid tidak hormat kepada gurunya, itu kan biasa sekarang. Ya. Anak tidak hormat orang tuanya, oh itu biasa. Sekarang ini jadi biasa. Nah, waktu firman Allah ini keluar, dititip lewat mulut Maleaki. Waktu itu orang akan menganggap begitu bejatnya anak yang tidak menghormati bapaknya. Itu waktu itu. Ya, nah sekarang kita lihat sesuai dengan situasi waktu itu ya. Jangan lagi bawa orang sekarang kan tidak. Sekarang kita lihat ini Tuhan sedang menggambarkan semua orang tahu hormat sebenarnya. Tahu menghormati bapaknya, seorang hamba tahu menghormati tuannya. Ndak usah disuruh, ndak usah diajar. Kalau yang namanya hamba dia pasti akan menghormati tuannya. Nah sekarang jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Nanti orang bilang, loh pendeta itu khotbah, itu ayat itu untukmu pendeta. Saya enggak bilang, oh itu bukan untuk saya. Enggak, saya harus memperhatikan ini. Benarkah aku adalah hamba Tuhan? Kalau aku adalah hamba, aku harus memberi hormat tertinggi. Ya. Rasa takut tertinggi kepada Dia Allah yang aku layani. Nah, kalau saya menghamba kepada Tuhan itu, kalau saya pemimpin saudara menghormati Tuhan itu, takut kepadanya, lalu saudara mau ikut siapa? Kalau saya dituntut seperti itu, lalu apakah umat Tuhan bisa bertindak seadanya? Bisa bertindak semau-maunya? Bukankah waktu Tuhan menyuruh Musa menghadap dia di Gunung Sinai? Tuhan bilang apa? Katakan kepada umat Israel, jangan berani ada yang dekat-dekat dengan gunung ini selama aku turun dan berfirman padamu. Musa boleh naik. Umat Tuhan dilempar dengan batu sampai mati. Iya, itu Taurat saudara mengatur sampai seperti itu. Jadi kalau ini Tuhan bilang, kalau imam saja diperintahkan untuk menghormati dan takut, apalagi umat Allah yang imam itu pimpin. Jangan terbalik malah. Oh iya, ini masalahnya saya tiba-tiba ingat saudara. Ada pendeta yang viral di WA. Ya, kayaknya dari tahun lalu itu. Ya, wah. Viral videonya saudara. Lebih banyak yang suka daripada yang tidak setuju, saya lihat. Selain memang orang itu terkenal,
Dia bilang kitab Maliaki itu untuk imam-imam kok. Kenapa mesti dikenakan kepada Anda jemaat? Lah saya gini ya, aneh ya. Ini pendeta ini kenapa sih? Dia anti, dia apa? Entah dia simpan akar pahit begitu kepada teman-teman pendetanya atau apa? Harusnya kan dia berpikir, kalau untuk imam-imam saja Tuhan sudah semarah ini. Apalagi untuk umat yang dia pimpin. Si guru diajar, diperingatkan, berarti guru harus memperingatkan muridnya yang belajar. Itu toh. Sekarang saudara lihat. Tetapi kamu berkata, ini manusia tidak tahu diri. Saudara. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kapan orang bilang kalau Tuhan kami tidak menghormatimu? Kapan tempo apa? Orang cuma menyanyi segala puji syukur. Tempo apa orang mau menghina Tuhan? Tidak pernah. Buktinya itu orang kalau bilang Tuhan Yesus. No? Ya? Manusia itu sering kali dia tidak sadar bahwa dia sedang menyangkali perkataannya sendiri. Coba ayat 7. Coba lihat. Ini contoh. Bagaimana caranya kita menghina Tuhan. Ini contoh ya. Bayangkan saudara. Saya benar-benar ini baca kitab Maliaki saja tadi tidak sama sekali. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Roti cemar. Coba lihat KJV apa? You offer polluted. Oh iya, roti cemar, roti sudah terpolusi, roti rusak ya? Atau apa? Huh? Polluted bread upon mine altar. Apa dek? Arti sebenarnya apa tuh dek? Polluted. Iya. Itu bayangkan saudara ya. Jadi tadi bahasa Indonesia diterjemahkan kata itu dengan cemar. Aduh, itu. Bayangkan ini terjemahan lama pakai kata roti haram. Tidak seperti yang kamu tahu aku harapkan. Tidak seperti yang kamu tahu itu cara penghormatan kepadaku. Begitu. Kan kita tahu menghormati bapak kita. Kita tahu menghormati bos. Tahu hormat bendera. Hormat bupati, hormat gubernur, presiden, semua tahu. Tapi aneh, setiap kali kalau berhadapan dengan Tuhan, ya, aduh saudara ya, orang kok bisa berpikir Tuhan kan maha pengasih soalnya, ya. Dia saja tidak mau menerima roti yang sudah kotor, jangankan yang kena racun.
Kotor saja kita tidak mau. Masa roti rusak. Roti yang kita tahu ini tidak seperti yang Tuhan inginkan. Saya selalu bilang ke saudara, apa bedanya persembahan Kain dan persembahan Habel? Bukankah dua-dua bawa persembahan? Kan dua-dua bawa persembahan. Bukan, oh cuma Habel yang bawa persembahan. Kain sih enggak. Dia enggak bilang ke Habel, Habel tahun 2 tuh kakak ade. Jadi enggak nape persembahan sama dengan kita. Bilangnya Habel, orang dua punya itu. Enggak tuh. Pasti itu sesuai arahan mama dan papa. Adam dan Hawa mengajar mereka. Toh? Usahamu apa? Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Toh? Karena Habel peternak, ya yang dia bawa ternak toh. Kain tukang kebun, yang dia bawa hasil kebunnya. Ada sih, saya juga belajar saudara. Oh, enggak bisa kalau enggak pakai darah. Coba. Karena sudah sampai di sini coba kita lihat dulu Ibrani 11. Oh, lihat ini ayat 4. Karena iman. Nah itu. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi yang membedakan korban Habel dan Kain, dua-dua bawa korban, ya. Habel bawa korban, Kain bawa korban, ya. Dua-dua bawa korban, ya. Dua-dua bawa korban, ya. Tapi yang membedakan tadi kita baca, Habel karena iman, ya, karena iman. Berarti apa yang sudah membedakan mereka itu kan? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman dia memiliki korban yang lebih baik daripada korbannya Kain. Jadi bukan karena dia punya lebih mahal. Dia kan domba. Ini kan tumbuh-tumbuhan ini. Yang membedakan korban keduanya adalah itu sana iman, berarti ini tanpa iman. Benar, dia masih memberi korban, tapi di luar iman. Maka korbannya menjadi korban yang, ini Tuhan yang bilang loh saudara, yang tidak baik. Ini korban yang lebih baik. Hati-hati. Segala sesuatu saudara cek dulu. Coba cek lagi hatimu. Waktu saudara tadi ibadah, waktu saudara menyanyi, benarkah kau melakukannya dengan iman? Apa sih ibadah yang dengan iman itu? Ibadah berdasarkan iman adalah ibadah itu percaya bahwa Allah sungguh ada. Jadi tadi betapa dalamnya. Oh, saudara, sempurnalah. Yang maksudnya sempurnalah di sini. Kita enggak apa-apa, enggak ada tambahan. Hidupku menjadi sempurna. Justru oleh karena kehadiranmu di dalam hidupku. Tak ada yang sama baik dengan engkau Tuhan. Sehingga kalau toh ada harinya aku kehilangan segala sesuatu. Seperti Ayub toh, Tuhan izinkan semua habis. Ya. Hartanya, anak-anaknya habis. Ya. Kemudian kesehatannya juga
diambil Tuhan. Maka Ayub duduk di abu lalu menggaruk tubuhnya. Lalu tak sisa DP istri. Malah orang lain ini kekasih di bumi bagaimana kek. Ini malah ini Ibu Ayub datang kau bilang, masihkah kau bertekun kepada Allahmu? Kutukilah Allah itu lalu matilah kau. Kan Ibu Ayub ini. Mrs. Ayub. Waduh. Hati-hati ya. Segala sesuatu yang dilakukan di luar iman adalah dosa, kata Paulus. Ya. Alkitab tidak mungkin salah. Ini kan kesimpulan Alkitab, bukan kesimpulan saya. Terserah teolog sana ya bilang apa terserah. Alkitab buat kesimpulan ini dan saya lebih percaya ini. Ya, jangan sampai ada yang baru gabung terus dia bingung. Oh ini pendeta ini ngaco. Nah ini Ibrani 11 ayat 4. Semua orang kelihatannya bisa ibadah. Semua orang boleh. Tapi hati-hati saudara. Ternyata ada ibadah, ada persembahan yang bisa dilakukan. Justru itu tuh paling banyak. Mayoritas melakukan tanpa percaya kalau Tuhan itu ada di situ. Jadi dia bisa sambil bermain. Saya bilang ke saudara, coba saja saudara menyanyi Indonesia Raya. Apalagi pas 17 Agustus. Kau menyanyi di Istana Merdeka sana. Coba tamu lihat kalau saudara bermain di situ. Biar dia orang mana saat hormat bendera biar dia nyanak mau bagini tuh tangannya badiri. Badiri. Saudara bilang begini, cuma kaeng leh. Itu hukum di negara ini. Jangan main-main. Jangan angko sementara bendera digerek ke atas, kong saudara bermain bola di muka situ. Coba, orang tuh tahu mau hormat bendera bagaimana? Napa tuh tentara polisi, udah memang kok orang tuh sigap dengan dompet senjata. Dilatih berbulan-bulan. Tuh paskibraka sudah pikiran bayangkan tuh ya. Sampai tak cabut tuh sepatu kan kayaknya barusan atau tahun lalu itu. Yang salah satu anggota paskibraka copot sepatunya, perempuan saudara. Dia bajalangnya pakai sepatu. Dia nyandak berhenti, tunggu kita mau pakai dulu tuh sepatu. Semua kotor tapi kos kaki ada cerita biar putus anggap kaki di situ. Begitu dah. Kalau salah ada yang pingsan ya. Kecuali kalau pingsan salah bajalan sambil pingsan itu. Nah, kalau cuma baru jangan sampai copot roknya. Bagaimana jo itu? Ya. Ada kan tuh hari Kang? Di Layang Paskibra. Coba saudara. Sampai seketat itu ya. Dulu tak ingat Bram. Ya. Komandan Bram dulu Kang. Atau anggota? Anggota Paskibra. Bayangkan Bram cerita, tante ya. Kalau terlambat dapat suruh push up berapa? 100 kali kah berapa? 200. Memang dek, betul ya. Itu. Bayangkan cuma terlambat 200 kali. Masa lagi cuma rekin mau angka-angka tuh kaki. Oh Tuhan, kenapa dia bikin apa kote? Susah sekali kote mau angka kaki jadi angka. Begitu saudara, itu cuma mau gerek bendera. Kong saudara pikul salib bermain, bagaimana le ini? Menyanyi untuk Tuhan malah itu kesempatan untuk bermain. Saudara, ini tiap kali hati saya ini. Tahu lain kali sudah sampai
Tuhan, kita ini mau lebay dang. So, tapi kalau benar ini untuk Tuhan, so itu kenapa orang begitu sulit untuk menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus tidak mau menyatakan pekerjaannya. Kenapa angko kata kok nyandak hormat? Kenapa nyandak hormat? Ya nyandak percaya kalau Tuhan itu ada. Cuma kok ibadah sedikit orang, ses. Nah kalau ibadah hari Minggu, baru orang sungguh-sungguh. Nah kalau KKR orang sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Bukankah sampai doa makan, memangnya dia berdoa pas apa kalau bukan berdoa pas Tuhan? Jadi kalau doa makan boleh bermain. Bayangkan saudara. Itu orang bayangkan. Doa cuma mau bajalang, cuma mau pito mohon. Kayak baru pak lawang-lawang. Lawang-lawang mau usir setang. Oh, iya no. Lalu pikirnya coba. Hawa waktu digoda setan. Hawa ada mau apa so dia? Ada mau ibadah. Coba. Dia mau ibadah penyembahan. Hah? Bukankah dia ada bajalang menikmati taman indah buatan Tuhan. Dia ingin tahu. Kenapa sana ular? Hawa. Hawa Hawa aduh angko perambu Kali ini kon talian aduh ngai perambu komang. Memang komang luar biasa kawan. Pe untung tu Adam dapat apa angko Hawa. Dia mulai semua pujian dia so kase, akhirnya Hawa so hilang selak. Jadi waktu ular tanya, Kong, angko tahu kan ini buah kalau buah apa? Tahu no? Angko bermaksud apa re? Sudah so masuk ini, so masuk dalam jebakan. Coba kalau Hawa waktu itu percaya kalau Allah ada. Nyandak dapat lihat, nyandak ada kok Tuhan. Saya bilang orang beriman seharusnya percaya. Tidak ada wilayah yang tanpa Tuhan. Tidak ada. Saudara mau di ruang gereja. Saudara di ruang gereja. Ada di dalam gereja yang dusta. Oke apa kalau di muka gereja yang boleh? Enggak, bajau sedikit. 2 kilo baru sudah angko boleh. Atau mana ini baru keluar ibadah semua badusta. Oh tempo apa yang baru boleh? Besok. Malam ini jangan baru pulang. Tidak ada wilayah, tidak ada waktu yang bisa membuat kita merasa legal untuk berbuat dosa. Tidak ada ya. Ini kalau orang beriman. Dia tahu dimanapun. Kapanpun. Semua orang tidur. Siapa kutain itu. Ya, ada dosen yang bilang. Ada yang tanya ke saya. Pak boleh nyontek enggak? Boleh. Boleh. Pastikan Tuhan tidak melihatmu. Boleh nyontek. Yang penting Tuhan yang tahu. Jadi pastikan dulu. Angko setutu Tuhan bermata. Tuhan sudah tidak dapat lihat. Tuhan dilarang melihat. Dilarang ngintip. Gitu ya. Itu. Nah coba saudara cek. Benarkah saudara orang beriman? Kapan kau tidak beriman? Itu tuh. Ini kalau sudah biasanya tidak beriman. Tak biasa tidak mengaktifkan iman. Saudara akan mengalami pengalaman seperti Kain. Saudara lihat. Di luar iman Kain bahkan bisa membunuh Habel. Diperingatkan. Lu jangan bilang tidak diperingatkan ya. Kain itu diperingatkan. Kejadian berapa itu? Kejadian 6. Ya. Kain diperingatkan. Tuh. Kain
Dosa mengintip di depan pintu, bayangkan kalimat itu. Dan dia sangat menggodamu. Hei, dosa itu sifatnya menggoda, saudara. Jadi kalau saudara gampang tergoda, jangan main-main dengan setan. Jangan bermain dengan dosa. Sedangkan sobat rencananya nak mau tergoda juga. Hawa kan sudah tahu. Bayangkan, mau salah apa? Mau salah bagaimana maksud saya? Ya. Perintah Allah bukan ada angka Romawi 1, A, B, C, D, E, F, G. Angka Romawi 2. Ini hukum yang kemana ya? Yang mana ya? 2D atau 3C? Enggak. Cuma 1. Masa Hawa ini tahu? Sangat tahu. Tapi dia membiarkan setan masuk menggoda dia. Jadi mau pergi gereja kek, mau nonton kek, mau nonton di HP, mau buka FB, hati-hati kau orang beriman, orang kudus. Ini cuma baku-baku sedu, mana baku sedu? Setan jangan baku sedu akang, tahu? Setan itu orang mesti hardik, usir, bukan baku sedu. Dosa, jangan anggap baku sedu itu dosa. Orang beriman, waktu dia menganggap Tuhan itu serius, dia tahu yang menggoda dia ini serius. Biar kelihatannya dia bagus edu. Oh ini serius. Dia mau gara ini. Tuhan yang ada di dalamku. Tuhan yang aku takuti dan hormati. Aku tidak mau bercanda denganmu. Begitu. Waktu kau beriman. Oh saudara, itu orang bilang, aduh ini kumang sota lalu. Sota lalu bagaimana saya bilang ke saudara? Jangan bilang dosa itu terlalu ya. Kenapa? Yesus mati loh untuk dosa itu. Yesus mati untuk dosa itu. Kong orang baku saya doakan itu dosa. Terlalu jago rek orang. Demas meninggalkan iman. Betul dia kembali lagi. Macam baku sedu. Yudas kalah. Petrus pernah menyangkal. Nuh pernah kalah. Lot kalah. Betul mereka jangan bilang begini. Sedang dorang kalah. Itu yang saya lihat sekarang orang bilang begini. Sedang Yudas hari-hari dengan Tuhan Yesus. Makan tidur dengan Tuhan Yesus. Dia bisa menjual Yesus. Jadi apakah kau dibenarkan begitu? Apa kau bisa mengulang dosa Yudas? Coba Jo. Jangan bilang begitu. Sedang Abraham boleh berdusta. Ini kan bayangkan saudara. Ini kan orang masa kini itu begitu. Sedang Abraham bapak segala orang beriman. Dia 2 kali berdusta. Tidak kasihan. Justru mengapa hal itu ditulis? Supaya kita waspada. Hati-hati. Kenapa dosa Adam dan Hawa ditulis? Bayangkan saudara. Orang baru 2. Perintah cuma 1. Tuhan tulis. Kakak ada cuma orang 2. Tuhan tulis Kain membunuh Abel. Coba. Ini Alkitab terus terang. Lalu sekarang dosa jangan dibicarakan. Dianggap terlalu sok-sokan begitu. Sok benar.
Mana sih? Bayangkan saudara kalau gereja khotbah tidak boleh membicarakan dosa. Kok aku mau dengar apa? Saya bilang ke saudara, Yesus habis bilang berbahagialah, 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 berbahagialah. Ya. Ayat selanjutnya celakalah, celakalah, celakalah. Yesus yang bilang. Coba, yang beberapa waktu ini kita ulang-ulang. Paulus bilang, sekiranya aku masih mau mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Kristus. Seandainya ada orang yang datang membawa berita yang lain kepadamu, selain apa yang kami sudah sampaikan sebagai kebenaran kepadamu, maka terkutuklah malaikat itu. Ih, bayangkan saudara, orang kok pandang enteng sekali. Ini di keterlaluan memang kumang sota lalu. Ya. Bayangkan sampai orang ini so dekat sekali. Ini saudara kalau cuma mau lihat apa sih kronologis nubuatan kalau saya bisa bilang begitu. Ya. Karena hampir semua yang dinubuatkan, maksudnya kan ini tuh nubuatan tidak selalu ditulis dengan jelas. Tuh, ada saatnya kita menafsirkan ini apa, ini apa, ini apa. Dan bayangkan saudara, ini yang sudah ditafsirkan para pendeta dari dulu, sekarang sedang terlihat jelas di depan mata kita. Mau bilang apa? Mau lari ke mana? Dulu saya masih ingat saudara, ya. Waktu pertama kali itu tahun berapa itu ya? Komputer baru saja, ya, baru mulai digunakan. Toh. Waktu itu bahkan saya ingat waktu itu komputer itu kan pertama kali saya tahu, orang masih di Bitung ya. Saya belum ke kota Jakarta waktu itu. Jadi sedang mau pakai komputer belum pakai komputer, torang. Tapi dunia sudah ada komputer. Nah, toh, kong siapa masih ingat waktu itu, ya? Itu komputer. Itu saya kok tiba-tiba ingat ini soalnya, ya. Waktu itu ini ditertawakan. Ditertawakan. Mula-mula orang takut, tapi kemudian ditertawakan. Seolah-olah ini mengada-ada. Saya bilang ke saudara, orang kalau begini, orang bilang ini cocok logi. Setelah pasca telur rebus, dorang cocok logi. Coba, pasca Yesus keluar dari kubur, kok ada hubungan apa dengan telur rebus? Kok siapa angkuh hubung-hubungkan? Tuh seberapa abad makan telur rebus kalau pasca? Dapat rasa pokoknya kalau pasca kalau nyanda ada telur rebus bukan pasca. Kalau Natal, kalau nyanda ada lilin Natal, menyalakan lilin Natal, rupa sesama yang berdosa begitu. Kok gitu dong apa? Kalau bukan cocok logi. Coba buktikan ke saya, coba. Mana DP ayat pasang lilin Natal, mana? Kok apa engkau cocok logi? Itu tuh cocok logi. Dan semua orang membenarkan itu. Justru kalau orang nyanda pasang, sesat orang nyanda di lilin Natal. Bayangkan saudara, ini kekristenan masa kini. Saya sampai kadang-kadang, Tuhan ya. Kau nyanda pakai baju merah dan hijau, bukan Natal. Kenapa cuma waktu perjamuan kudus dang, baru orang dituntut kudus, mesti pakai baju putih. Tuh kalau Natal dang, ndak usah kudis yo. Jadi kalau Natal ndak usah pakai baju putih, bukan warna Natal. Ini kan dipaksakan. Ini tuh cocok logi, saudara. Sadar kuat.
Kalau Natal semua pakai merah hijau dan oh ini warna Natal. Kenapa di sorga so cat merah dan cat hijau? Aneh. Ya kurang. Tuh, ini soalnya ada Pak Inga jadi tulis ulang ya. Ini kan orang so biasa sebenarnya. So tahu sekali. Oh, tapi karena sudah Pak Inga, baking juice. Saudara, cuma ingat tuh anak-anak sekarang, nanti kok saudara tahu. Ya. C huruf keberapa ya? Kali dengan 6. Udah lihat ya, kita buat dulu. Ulang lagi. C, coba reken akang ya. Nah ini O huruf keberapa? O huruf ke 15 kali 6. Ini nah coba. M baru P U. 23. T U O yo kata. E 5. R 19. 18. Sudah? Cari akang. 15 kali 6 90. Baru 13 kali 6 16 kali 6. Terus 126. Baru 120, 30, 18 kali 6 100. Nah, sekarang terus reken ya. 16, 22, 28, 36. Toh? 6, 3, 4, 13, 20, 29, 31, 33, 36. 6, 3, 4, 5. Ini orang bilang, jadi kuti berdosa dong kalau orang pakai komputer. Ya ampun tante, bukan begitu. Sekarang kan terbukti, semua sampai orang PKTP itu komputerisasi. Itu maksudnya sistemnya. Sekarang mau lari ke mana? Betul. Tetap saja orang mau cari DP. Ini teolog juga berlomba-lomba. Cari kalau boleh dia bikin teori baru. Terbukti kan? Sekarang yang semuanya terpikir, masa sih kartun no? Masa bikin pakai komputer? Pakai komputer. Toh? Alat-alat kesehatan disuntikan, dimasukkan ke dalam tubuh. Pakai komputer. Semua sekarang digerakkan oleh komputer. Coba sekarang, mau bilang apa tuh orang? Dan ini sudah ditemukan sebelum tahun 80. Cocok loh kita. Telur rebus. Itu bukan cocok logis, itu cocok-cocokin. Tuhan tolong. Orang ini makin hari saudara. Ya. Saya bilang akan Kristen progresif. Itu baru ditemukan julukannya.
Tapi model Kristen progresif dari dulu so ada. Justru yang saya ingatkan kepada saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara tertawakan tuh Kristen progresif padahal angkolnya begitu. Angkol yang tidak percaya Alkitab. Tuhan bilang jangan, pandang inteng ya. Segala rupa jo. Segala rupa. Tuh bilang akang istri Lot. Jangan lihat belakang, bukan jangan lari belakang. Bukan jangan lari ke belakang, jangan lihat belakang. Coba bilang pak kita dosa apa itu? Dosa apa cuma lihat belakang le masa nih boleh? Cuma le rabu-rabu dah lihat. Masa le nih boleh? Ada kerusuhan, aduh kasihan. Coba, sekarang coba iklan yang muncul di HP-mu, yang muncul di televisi berapa detik? Kalau nggak salah 20 detik, iklan paling cepat. 20 detik. 20 detik itu bagaimana? 1, 2, 3, 4. 20 detik saudara. Hitung sampai 20. Saudara pikir itu nggak lama? Lalu tiap berapa menit dia ulang. Tiap berapa menit dia ulang. Tak mau lihat kalau nyanda itu masuk pada saudara pe otak. Coba menurut saudara apa Batseba ada ancam kepada Daud? Coba. Justru Daud yang mungkin ancam Pak Batseba. Awas kalau nggak nanya datang, kita raja. Coba, apa? Batseba ada mandi di muka pada dia. Coba, Batseba tentu ya mandi pada tanpa mandi. Siapa suruh Daud bahoba? Nah saudara bilang lagi, aduh kasihan Daud kasihan nyandak bahoba. So itu saudara, aduh kasihan Tuh. Itu yang namanya jebakan selalu menantimu di mana-mana. Setan tahu saudara mau pergi di sana atau justru dia atur tuh jalan, dia atur tuh kesempatan sampai engkau mesti sampai di sana. Kenapa? Dia so tunggu di sana tuh jebakan. Orang tuh kalau mau jebak tikus, ada saja orang mau baking. Saudara taruh di mana tuh jebakan tikus? Coba, taruh di mana? Hah? Taruh di kamar. Tuh tikusnya tidak lewat akang. Itu orang bodok tuh DP nama. Dia mau baking jebakan tikus, dia taruh di mana tuh tikus dia lewat akang. Bagaimana? Memangnya setan nih tahu kalau engkau suka apa? Saudara latar belakang apa? Nah itu dia so tunggu pak saudara. 100 kali belum berhasil. Awas ke 101. Udah yang cantik-cantik tadi mau apalagi itu nenek-nenek itu. Ya kasihan berapa banyak saudara sejarah membuktikan. Orang bingung. Dia DP istri, itu DP istri. Oh Tuhan Duh cantik sekali. Dukung siapa dia suka patu nenek sana. Ya ampun ya. Sana siapa? Adik kepala asrama tuh hari dia bilang hati-hati ya. Ngoni di dalam asrama ini. Jangankan perempuan. Ya. Kalau di sini ada apa dek? Kalau ada kambing ngoni bisa jatuh cinta dengan kambing. Karena ngoni hari-hari dengan tuh kambing itu haga-haga pada dia lama-lama. Kayak apa nih kambing hidung tinggi. Nah sudah. Bayangkan kalau orang bisa ceraikan istrinya kong kawin dengan kuda Nil. Ini dia sehat-sehatnya enggak gila. Coba. Saya bilang akang jangankan orang. Tuh. Kan saudara. Setan boleh baking. Opa-opa jatuh cinta pak anak 5 tahun. Bagaimana? Lo memang betul. Ternyata itu dari dulu kala. Saya juga begini. Oh Tuhan tak kira lah itu dosa baru. Pedofil. Oh orang cuma tahu Philadelphia, bukan pedofil. Apa itu dia? Itu. Sekarang bahkan sudah ada istilah, bukan pedofil, pedo kan? Dia bilang pedo. Iya, ada orang bikin pendek. Coba saudara,
Sampai karena itu sudah biasa. Dan bayangkan ini pedofil dihubungkan dengan orang-orang ternama di dunia. Ya enggak masuk akal kan? Hah? Presiden? Hah? Oh Tuhan, hah? Masa dia suka? Bayangkan saudara, anak-anak kecil dicurigai. Loh. Aduh saudara, saya betul-betul nyusun habis pikir. Oh Tuhan kasih yang bayangkan. Ini cerita apa? Tapi ini sedang terjadi. Yang paling dianggap sangat manusiawi dari Kristen progresif karena mereka menerima LGBT. Jadi kalau Tuhan yang tidak terima LGBT, dorang usah mau dengan Tuhan. Dari itu tidak manusiawi. Sementara Tuhan bilang yang mau masuk surga itu bukan yang manusiawi. Yang rohani, bukan yang manusiawi. Yang surgawi, bukan yang duniawi. Yang bilang Tuhan. So itu mengapa kita dituntut untuk lahir baru. Lahir dari air dan roh. Ya kan ini Yesus yang bilang. Saudara tidak bisa bikin hukum sendiri. Lalu kau mantu Yesus kau begitu. Oh jadi engkau semua jadi Tuhan. Ya kan saudara. Jadi itu Tuhan. Jadi dia yang tetapkan jalan untuk sampai di sana. Jangan engkau bikin jalan sendiri. Tuh pramugari di pesawat dia sudah semua bilang. Dia semua peragakan nanti kalau begini, kok begini, kok begini, kok begini. Nah, coba orang mau dengar. Nanti kalau sudah kejadian baru engkau bingung. Kapan ini sudah gantung-gantungin? Ini apa maksudnya? Engkau kata terkira tuh tadi. Beberapa kali saya lihat di pesawat saudara, orang tuh karena sudah lalu tak biasa. Dapat lihat pramugari pas lelah. Tak lihat dia. Pokoknya itu kan itu rekaman. Itu suara itu kan rekaman. Itu suara bilang apa dia sudah kelar. Ya, itu suara itu kaset masih berbunyi. Itu pramugari sudah ada di supigi. Dia sudah kelar dia dapat sekali tuh nyandang. Dia tahunya dari orang lihat soalnya. Dia solalah. Biar cantik-cantik orang solalah dan lihat dari tuh hari kan kita kudu terus. Semua talian semua bajang apa orang semua ada di HP. Jadi pramugari Iko masuk. Padahal apa tuh? Itu suara masih sementara basuara. Tuh orang yang memperagakan sana ada sopigi. Nanti kalau so cilaka. Baru bagaimana kata? Tuh pelampung kata ada di atas mana? Ada di bawah tanpa duduk tahu. Ya pada dengar kok. Itu orang yang enggak beli pelampung. Nya usah beli ada di situ kasihan. Aduh. Nah, coba waktu pramugari itu memperagakan, nyanda ada orang taruh kira apa? Karena sama orang pikir begini, nyanda kok mau cilaka? Kamu kan begitu tuh coba, nyanda kok mau cilaka? Nah, sekarang kan waktu diberitahu saudara, belum kok mau mati masih lama neraka. Tuh orang kan begitu, toh nanti kan sudah mau putus napas baru, oh Tuhan, tolong ampun. Tadi engkau udah panggil-panggil dengar. Coba mana tuh Tuhan udah bilang pakain. Dosa mengintip di depan pintu. Kenapa Tuhan yang udah usir itu dosa. Dia kasih tahu Kain kenapa? Ada Tuhan suka Kain keputusan. Bagaimana? Dosa mengintip kong. Engkau mau buka tambah besar DP lubang atau gimana? Atau engkau bilang, daripada mengintip, masuk Jokua. Kita kok baik-baik. Kita kok toleran. Njot orang Batamang. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Waktu engkau melakukannya dengan iman. Berjalan dengan iman kau melakukan yang baik. Bahkan lebih baik. Walau orang menertawakanmu. Memang sakit hati saudara. Waktu saudara ada baking tu betul. Ada baking sungguh-sungguh kong orang tatawa akang. Sakit hati. Tapi sudahlah, arahkan pandang matamu kepada Tuhan. Pemimpin hidup ini. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Oh, orang seperkatakan dengan iman, nggak ada setan mau ganggu-ganggu pak kita. Pokoknya apa saja yang kita bikin hari ini, setan solari semua. Ya, tahu mesti sadar bagaimana orang-orang pandang enteng. Dosa sudah mengintip di depan pintu, kong apa? Bukan kamu menggoda dosa itu, dosa sangat menggodamu. Sadar. Ini Tuhan perintahkan kita, dosa begitu menggoda tapi kita harus berkuasa atasnya dalam nama Yesus. Dosa. Aku sudah mati terhadapmu. Aku tidak ingin kau bangkit lagi. Aku sudah berjalan dalam keadaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kira-kira gampang mau bicara melawan dosa. Ya, melawan daging. Tadi saya kembali baca Yeskiel 28 ya. Ya, itu banyak teolog dan saya setuju ya. Bicara itu gambaran tentang Lucifer. Yeskiel 28. Ini nubuatan terhadap Raja Tirus. Ya. Tapi kalau saudara baca, coba mana langsung engkau adalah seperti permata, mana aku ayat 18. Bukan dek. Ayat mana tuh? Engkau seperti mana aku permata Tarsis. 16. Engkau diciptakan. Nah, coba saudara lihat. Makanya kenapa ya sekalipun ada teolog yang berpikir lain ya. Tapi dari dulu saudara khususnya teolog Pantekosta ya, ini mengajarkan tentang ini gambaran tentang Lucifer. Rasanya tidak masuk akal kalau ini manusia biasa. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Banyak orang yang bilang Lucifer itu paling gagah. Terus kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu
sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Bayangkan saudara. Kalau nanti saudara lihat siapa Raja Tirus, ya, gambaran tentang maksudnya Raja Tirus itu, ya. Sebenarnya abad keberapa itu, ya, Raja Tirus ikut membangun istana Salomo, istana Daud juga kalau tidak salah, ya, Hiram, ya. Ini kan memang kalau dibaca rasanya ini bukan masa Raja Tirus seperti ini. Nah ini saudara, ini Allah waktu dia bicara. Ya. Ada saatnya saudara akan bingung, ini apa sih? Mengapa kemudian orang bisa menemukan 666 di komputer misalnya? Ini kalau bukan Tuhan yang buka, lalu siapa yang buka? Hah? Siapa yang tahu apa itu? Tidak ada yang tahu. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Kalau saudara baca selengkapnya, saudara akan lihat Raja Tirus ini digambarkan raja yang sangat sombong justru karena kecantikannya dan kekayaannya. Coba. Ada ganggu pas apa kok? Sombong kok. Kan sombong kan kita sendiri sombong. Toh kita kan gak ganggu pangkok, kita kok sombong. Kan tapi diri sendiri siapa suruh engkau agak-agak apa kita. Antara kan begitu. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Oh Tuhan, bayangkan ini. Ini bahaya loh saudara. Wow, jangan biarkan ya. Ini tuh orang karena mau kejar ini, karena mau kejar itu. Ya. Kandati orang lepaskan hikmat yaitu Allah dan kebenarannya. Setan sojaga. Dia mau lewat sini. Jangan sok jago lah saudara. Tadi saya lama juga enggak baca pasal ini soalnya. Tadi waktu baca saya sampai ulang berapa kali. Tadi udah Tuhan bukan main. Kalau ini Lucifer. Aduh. Coba. Orang ini dengan keadaan kita. Kita mesti bersyukur. Dengan apa adanya kita. Bayangkan kalau saudara Tuhan pakaikan ini itu. Ya. Justru bukan semakin mengasihi. Bukan semakin menghormati Tuhan. Malah saudara semakin menjauh dari Tuhan. Ini ada apa? Biasanya memang orang begitu saudara. Ya. Mulai dari dia belum terlalu bagaimana. Sampai dia so bagaimana. Tuh. Dia so bagaimana sekali. Dia mulai pandang enteng patukan. Pandang enteng pertemuan dengan Tuhan. Kenapa? Kita mau baku dapat yang pejabat-pejabat hari ini. Kong hari Minggu dong. Ya, yo ada lagi pejabat-pejabat lebih tinggi le. Hah? Bayangkan saudara, orang ini pandang enteng rampat Tuhan tuh minta ampun saya bilang akang. Sampai kemudian kau dikejutkan. Duduk nimbole. Badiri saki kaki. Makang semua pokoknya boleh. Makang daging nih boleh. Makang nasi songo bagula. Makang buburnya ndak enak.
minum air. Tapi ginjal so rusak ini, Sony boleh banyak minum air. Tadi biar kita aus sekali, mas cuma minum sedikit sekali. Kasihan. Kong apa dang angko? Minum Son boleh ya. Oh Mbak Uni TV jodang, ya sakit tapi mata. Nek oto jodang, ya rasa muntah. Ya Tuhan, kalau kok Tuhan kasih baik, kita kok mau janji, itu kok mau semua ibadah sungguh-sungguh ya Tuhan bilang. Angko pe model, tak so tahu aku. Tuh coba aja kalau kasih yang deh. Udah dia, baru mulai kuat tuh kaki, cari. Saya langsung dapat ingat saudara, dulu ada, ini kisah nyata. Ya, keluarga itu menolong seorang remaja yang lumpuh. Ya, yang lumpuh. Saya lupa didoakan atau apa atau dibawa ke rumah sakit. Pokoknya sampai dia sembuh. Setelah dia sembuh, kalau tidak salah 1-2 bulan. Selanjutnya orang kaget pulang di rumah. Soalnya tidak ada tuh cowok tuh dia. Lalu orang tua yang menolong dia bilang, torang cuma baking dia bisa berjalan. Torang nyanda ajar dia kemana arah yang tepat. Kamu berjalan. Torang cuma baking dia sampai tahu bajalang. Tapi dia mau bajalang kemana tidak diarahkan. Anak-anakmu saudara kasih sekolah toh? Diarahkan enggak? Untuk apa sekolahnya? Kalau mama dan papa saja tidak peduli dengan Tuhan, bagaimana mungkin saudara berpikir bahwa anakmu bisa hormat kepada Tuhan? Coba sekarang renungkan ini. Sebenarnya saudara sampai sedih kalau berpikir, ya kalau kita mati dong. Kok ini anak-anak apa bisa berjalan dengan baik? Saudara. Tingkali kan saudara pas dari Tuhan, Tuhan kayaknya ndak ambil jumpa kita. Bukan soal berapa besar warisan yang kamu tinggalkan anakmu. Hargai yang Tuhan buat dalam hidup kita. Nanti saudara bingung saja ya. Waktu sesuatu terjadi padamu. Padahal kau sama sekali tidak pernah mempersiapkan diri. Tuh. Hari apa itu? Tiba-tiba saya ingat, isi minyak lampumu selamanya. Jangan sampai kau akan ketinggalan. Tuhan Yesus mau datang. Apa? Bawalah kita pulang, isi minyak dan sedia apinya. Itu memang ini lagu tempo dulu. Ya. Pasti anak-anak, lagu apa itu? Nah, iya. Ini pasti yang tahu Opa O Makmar. Saudara-saudara ikut tabayang saudara pemuka. Iko mengernyit sama tuh kening. Lagu apa itu? Lagu isi minyak. Lima darah yang bodoh. Yang tidak peduli dengan minyak. Udah juga usah susah-susah. Ngoni itu keterlaluan. Tuh cukup juga di dia. Ternyata kan tidak cukup. So bilang Akang, Tuhan harusnya kita perlakukan lebih. Jangan bilang itu keterlaluan. Bayangkan. Yang dituntut minyak ekstra mana? Kau tidak pernah tahu, itu masalahnya itu kesungguhan, saudara. Itu kesungguhan. Orang yang meremehkan akan, bagi ini so cukup. Nanti saudara kaget ya. Ada baku-baku sedu,
Kaget tak kancing. Hah? Ya kan saudara? Kalau cuma tatigo kong mati. Tatigo le kong tatigo apa? Ya, tatigo tulang saja kong mati sudah perasa aneh. Sekalipun itu kejadian pendeta. Cuma tatigo tulang saudara. Dan itu dia udah sembahyang sebelum makan. Masa tatigo tulang kong mati? Bayangkan saudara. Bapak pendeta. Yang tadi saya mau cerita. Itu tatigo yang luda sendiri. Tatigo dan DP luda. Tatawa baku sedu di WA. Kage tatawa kong tatigo. Kong mati. Langsung. Bukan orang dah tembak. Bayangkan saudara. Kalau kok tatigo yang luda karena dia dah nyanyi. Sempurnalah kehidupan. Yesusku luar biasa. Kok tatigo kok mati? Oh namanya Yesus. Namanya nyanyi apa kok teh? Oi nani keke, iya kasihan. Nah, miara siluri, deng si koak-koak. Tuh, kong ayang utang dapa. Baru angkot tahu itu. Tuh. Tang ayang utang, ayang utang. Tapi bayangkan di lagu kan masa kini. Dorang soni mau menyanyi soraklah hal namanya ayang utang, ayang utang. Bayangkan apa kek tuh cendrawasih kek tuh beda yang utang. Bayangkan. Baru orang suka sekali. Semua tuh nyawar jadi lagu dan orang suka sekali. Kandati upe babu langsung memang kok langsung jadi gila. Tuh, Sony boleh dia ke cuma batan namanya. Ayang utang langsung bergejolak tuh ayang utang di dalam. Nanti angkol lihat tuh kira nomba disko dengan ayang utang di sorga. Tuh, suka ayang utang tuh sana apa ada ayang utang di neraka. Tuh bakar sama-sama. Tuhan bilang tuh nanti colo deng dabu-dabu. Coba saudara. Jangan pernah meremehkan dia. Engkau tahu menghormati ini dan itu. Harusnya sebagai manusia rohani. Harusnya orang mesti paling tahu. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan. Untukmu hidup ini. Untukmu laguku. Semua untukmu Tuhan. Semua untukmu. Haleluya.